Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah kabut darah menghilang, semua makhluk jahat telah dibunuh, dan para kultivator manusia mulai melihat sekeliling dengan bingung. Pria tua tahap transformasi dewa yang terlambat adalah orang pertama yang kembali ke akal sehatnya, dan dia buru-buru mengulurkan busur hormat ke arah sosok biru di atas. Senior mana yang turun tangan untuk membantu kami? Saya Jian Feitian dari Sekte Pegasus, terima kasih atas kebaikan Anda. Para kultivator lainnya juga membungkuk dalam-dalam ke arah Han Li. Kita semua adalah manusia, jadi aku tentu saja tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Menuju ke barat, tidak ada makhluk jahat di sana, jadi aman untuk saat ini, hanya itu bantuan yang bisa kuberikan padamu, kata Han Li saat dia mengayunkan lengan bajunya ke udara, dan semua garis pedang biru Qi terbang kembali ke lengan bajunya. Pria tua itu mencoba yang terbaik untuk melihat penampakan sosok humanoid di dalam cahaya biru, tetapi tidak berhasil. Karena itu, dia segera membungkuk hormat lagi, dan berkata, bolehkah saya menanyakan nama Anda yang terhormat, senior? Sekte Pegasus kami pasti akan berjanji setia kepada Anda sebagai terima kasih atas kebaikan Anda. Hehe, margaku Han, kamu tidak perlu bersusah payah untuk membayarku, kebetulan aku lewat. Baiklah, aku harus pergi sekarang, semoga sukses untuk kalian semua. Han Li terkekeh dan terbang menjauh sebagai seberkas cahaya biru sebelum lelaki tua itu bisa mengatakan apa-apa lagi. Setelah hanya beberapa kedipan, dia menghilang ke kejauhan, melaju dengan kecepatan luar biasa. Pria tua itu cukup terkejut dengan kecepatan Han Li, dan dia terpaku untuk waktu yang lama sebelum secara bertahap kembali ke akal sehatnya. Tuan, apakah Anda tahu senior yang mana itu? Seorang kultivator laki-laki Naschen Sol bertanya. Tidak mungkin seorang kultivator tempering spasial dapat membunuh begitu banyak makhluk jahat tingkat tinggi sekaligus, bahkan rata-rata tahap integrasi tubuh akan berjuang untuk melakukan apa yang baru saja dia lakukan. Menurut pengetahuan saya, hanya ada 2 tahap integrasi tubuh senior dengan nama keluarga Han dalam ras manusia kita, salah satunya adalah senior Han King, yang baru-baru ini berjanji setia kepada penguasa suci Yuan Surgawi, sementara yang lainnya adalah senior Han Li dari kota Deep Heaven. Adapun yang mana tepatnya itu, kita harus memverifikasi bahwa begitu kita sampai di tempat yang lebih aman. Dia menyelamatkan hidup kita, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lupakan begitu saja, jawab pria tua itu. Ya, Tuan. Melihat makhluk jahat telah muncul di sini, tempat ini tidak lagi aman. Menurut rencana awal, kami akan melakukan perjalanan ke sekte yang tersembunyi di pegunungan air hitam, tetapi senior Han itu menyuruh kami untuk pergi ke barat. Dari apa yang saya tahu, barat terdiri dari hamparan luas dataran suram dan tandus di mana tidak akan ada banyak tempat bagi kita untuk bersembunyi, kata pria paruh baya itu. Pegunungan air hitam tidak terlalu jauh dari tempat ini, jadi kemungkinan besar juga bukan lagi tempat yang aman. Karena itu, kita harus menaruh kepercayaan kita pada senior Han. Jadi bagaimana jika barat dipenuhi dengan dataran datar, apa menurutmu kita akan bisa lolos dari deteksi indera spiritual dari makhluk iblis tingkat tinggi jika kita bersembunyi di pegunungan? Jika kita bisa menemukan tempat terpencil, lalu menggali jauh di bawah tanah dan membuat formasi, ada kesempatan bahwa kita akan dapat bertahan dari kesengsaraan yang jahat ini. Lagi pula, ras iblis penatua tidak dapat menjelajahi seluruh wilayah manusia kita, kata lelaki tua itu dengan senyum dingin. Pria paruh baya itu memikirkan hal ini sejenak sebelum mengangguk sebagai jawaban. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan, Guru. Oh, ngomong-ngomong, kumpulkan harta penyimpanan dari makhluk jahat ini. Ini semua adalah elit jahat, jadi aku yakin mereka akan membawa beberapa barang berharga.
Senior Han itu tidak repot-repot mengambilnya, tapi itu bisa sangat membantu sekte Pegasus kami, pria tua itu menginstruksikan. Jadi, tidak lama setelah itu, kelompok kultivator manusia terbang ke arah barat seperti yang disarankan Han Li. Adapun makhluk jahat yang telah dibunuh, kemungkinan besar mereka tidak akan ditemukan oleh ras iblis Penatua untuk beberapa waktu. Sepanjang perjalanannya, Han Li telah mengalami skenario yang sama beberapa kali, dan setelah memverifikasi bahwa tidak ada penguasa jahat yang hadir, dia telah membunuh semua makhluk jahat yang dia temui. Kecuali jika dia menghadapi pasukan iblis dengan beberapa raja iblis di antaranya, dia benar-benar tidak perlu terlalu takut. Setengah bulan kemudian, hutan primitif muncul di depan. Pepohonan di sini sangat tinggi dan rimbun, dan kanopi lebat di atas menimbulkan bayangan menakutkan di atas semak lebat. Han Li berhenti di tepi hutan, lalu mengintip jauh ke dalamnya. Di jarak yang sangat jauh, ada pegunungan kecil yang terdiri dari 7 gunung dengan ukuran berbeda. Han Li menarik pandangannya sebelum terbang langsung menuju pegunungan lagi sebagai seberkas cahaya biru. Dia melakukan perjalanan menuju gunung tertinggi kedua dari 7 gunung, dan setelah beberapa kilatan cahaya, dia mencapai puncaknya. Namun, saat dia memeriksa sekelilingnya, sedikit keterkejutan segera muncul di wajahnya. Ada 2 kultivator manusia di puncak gunung yang sama, salah satunya adalah seorang biksu gemuk dengan kasaya ungu yang sedang duduk di depan sesuatu yang tampak seperti kawah gunung berapi. Adapun temannya, ini adalah pria tua yang sangat kurus. Keduanya juga berada di tahap integrasi tubuh tengah, dan mereka telah menggunakan beberapa jenis metode penyembunyian aura yang menyebabkan Han Li gagal mendeteksi keberadaan mereka sebelumnya. Keduanya segera berbalik ke arah Han Li bersamaan, dan biksu gemuk itu awalnya goyah sebelum sedikit pengakuan melintas di matanya. "Ah, salam, rekan Taois Han. Ini tidak lain adalah Guru Buddha Tian Chan, yang merupakan salah satu bawahan penguasa suci Yuan Surgawi, dan pernah bertemu Han Li sekali di masa lalu. Salam untukmu juga, Guru Buddha Tian Chan." Han Li cukup terkejut, tapi ekspresinya tetap tidak berubah saat dia mengepalkan tinjunya memberi hormat dari jauh. Pria tua yang mengerikan itu juga telah mengidentifikasi basis kultivasi tahap integrasi tubuh tengah Han Li, dan ekspresinya sedikit berubah saat dia bertanya dengan suara serak, "Apakah kamu mengenalinya, Tian Chan?" "Hehe, tidak heran kalau kamu tidak mengenali rekan Taois Han, dia baru mencapai tahap integrasi tubuh beberapa abad yang lalu. Kamu terus-menerus mengasingkan diri selama ini, jadi tentu saja tidak mungkin kalian berdua bisa bertemu," jawab Guru Buddha sambil tersenyum. "Beberapa abad, jika saya tidak salah, rekan Taois Han sudah berada di tahap integrasi tubuh tengah, bukan?" Pria tua itu bertanya saat sedikit keheranan melintas di matanya. "Aku baru saja mencapai tahap integrasi tubuh tengah tidak lama. Bolehkah aku menanyakan namamu, rekan Taois?" Han Li bertanya sambil membalas hormat pria tua itu. "Saya Yu Xiao Tian, orang-orang memanggil saya Tuan Hujan Hitam." "Tes, sangat luar biasa bahwa Anda dapat membuat terobosan tahap integrasi tubuh hanya dalam beberapa abad, bahkan di Pulau Suci, saya belum pernah bertemu orang dengan bakat seperti itu," kata pria tua itu dengan keheranan. "Pulau Suci, apakah kamu seorang utusan Pulau Suci, Kakak Yu?" Han Li cukup kaget mendengar ini. "Saya tidak berani menyatakan diri sebagai utusan Pulau Suci, tetapi saya memang saat ini tinggal di Pulau Suci," jawab lelaki tua itu dengan rendah hati. "Aku sudah mendengar banyak tentang Pulau Suci, sayang sekali aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengunjunginya. Tolong beritahu aku tentang itu ketika kamu punya waktu luang, Kakak Yu," kata Han Li sambil tersenyum. "Hehe, dalam keadaan normal, Pulau Suci memperluas undangan ke kultivator tahap integrasi tubuh setiap 1000 tahun sekali, dan beberapa bahkan dapat tetap tinggal di pulau itu untuk berkultivasi.
Jika bukan karena kesengsaraan iblis ini, mungkin Anda sudah diundang ke pulau, Saudara Han, Master Black Rain terkekeh. Begitu, ini pertama kalinya aku mendengar tentang ini, tolong maafkan aku karena kurangnya pengetahuanku tentang masalah ini, jawab Han Li dengan anggukan. Tidak sama sekali, Pulau Suci selalu menjadi tempat yang sangat rahasia, jadi tidak mengherankan jika kamu belum banyak mendengarnya, Master Black Rain terkekeh. Dermawan Han, saya mendengar bahwa Anda pindah ke kota Deep Heaven setelah dimulainya kesengsaraan iblis, seperti apa situasi di kota Deep Heaven sekarang? Guru Buddha Tian Chan bertanya. Saya memang saat ini tinggal di kota Deep Heaven, dan secara teknis saya adalah tetua tamu di kota. Sayangnya, kota Deep Heaven saat ini berada dalam situasi yang cukup genting, semua pemukiman besar manusia di sekitar kota telah ditaklukkan, Han Li menjawab dengan ekspresi muram. Apakah situasinya sudah seburuk itu? Aku pernah mendengar bahwa pemukiman besar di sekitar kota Deep Heaven semuanya memiliki kultivator integrasi tubuh, bagaimana mereka ditaklukkan begitu cepat? Guru Buddha Tian Chan bertanya. Itu cerita yang cukup panjang yang akan saya ceritakan nanti. Untuk saat ini, apakah Anda dapat mengungkapkan kepada saya mengapa Anda dan Kakak Yu datang ke sini? Han Li bertanya. Iya. Master Buddha Tian Chan menoleh ke Master Black Rain dengan ekspresi agak ragu-ragu. Master Black Rain merenungkan situasi sejenak sebelum membuat keputusan. Kakak Han adalah salah satu makhluk paling kuat dalam ras manusia kita, jadi dia akan menjadi sekutu yang hebat bagi kita. Saya pikir kita berdua mungkin tidak memiliki peluang besar untuk menyelesaikan tujuan kita, tetapi jika rekan Daois Han mau membantu, maka kami akan memiliki kesempatan yang jauh lebih besar. Han Li semakin penasaran setelah mendengar ini, tapi dia hanya menunggu dalam diam. Benar saja, setelah menerima persetujuan Guru Black Rain, Guru Buddha Tian Chan mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, saya memikirkan hal yang sama. Dalam hal ini, izinkan saya untuk menjelaskan situasinya kepada Anda, Dermawan Han. Saya harap Anda membantu kami. Han Li mempertimbangkan ini sejenak sebelum memberikan jawaban bersyarat. Saya pasti akan melakukannya jika itu menguntungkan keadaan umat manusia kita. Kami sebenarnya diinstruksikan oleh Pulau Suci untuk datang ke sini demi api neraka bumi, ungkap Guru Buddha Tian Chan. Han Li sudah mengantisipasi hal ini, tetapi hatinya masih sedikit tenggelam setelah mendengar ini. Namun, apa yang Master Black Rain katakan selanjutnya segera menenangkan hatinya. Dia bisa melihat pandangan aneh yang muncul di mata Han Li, dan dia segera menambahkan, lebih akuratnya, kita di sini untuk item roh tertentu di dalam api neraka bumi. Ada item roh di dalam api neraka bumi. Aku belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya, kata Han Li dengan agak terkejut. Memang ada, dan benda roh ini membutuhkan waktu 50.000 tahun untuk membuahkan hasil. Pernahkah kamu mendengar benda yang dikenal sebagai batu impian pipa, penolong Han? Guru Buddha Tian Chan bertanya. Pipe Dream Stone, apakah itu bahan kelas atas yang digunakan untuk membuat formasi ilusi besar? Han Li bertanya saat alisnya sedikit berkerut. Memang, namun, apa yang kita cari bukanlah batu impian pipa biasa, itu adalah roh batu impian pipa, yang telah mencapai kecerdasan. Roh batu jenis ini tidak hanya dapat muncul di antara batu impian pipa, satu set yang ketat kondisi harus dipenuhi sebelum dapat muncul. Dengan demikian, tidak banyak orang yang menyadari keberadaannya, dan roh batu di sini adalah sesuatu yang ditemukan oleh senior ras kita secara tidak sengaja puluhan ribu tahun yang lalu. Sayangnya, senior itu tidak dapat menangkapnya, dan dia terkejut untuk melarikan diri ke api neraka bumi. Bahkan para kultivator Grand Ascension tidak akan berani menjelajah ke api neraka bumi dengan bebas, jadi tidak mungkin ada orang yang bisa mengejar roh batu. Namun, tokoh-tokoh perkasa dari Pulau Suci baru-baru ini meramalkan bahwa hari itu akan terjadi.
Kesengsaraan roh batu mimpi pipa akan segera tiba, jadi tidak mungkin itu bisa terus bersembunyi di api neraka bumi. Dengan demikian, ini akan menjadi satu-satunya kesempatan kita untuk menangkapnya, jelas Guru Buddha Tian Chan. Begitu, jadi roh batu impian pipa telah berada di dalam api neraka bumi selama puluhan ribu tahun, tidak heran aku belum pernah mendengarnya. Namun, bahkan jika itu adalah roh batu yang telah mencapai kecerdasan, seharusnya tidak terlalu kuat, bukankah itu tugas yang sederhana bagimu untuk menangkapnya? Han Li bertanya. Roh batu impian pipa ini jauh berbeda dari roh batu normal. Tidak hanya memiliki kemampuan yang sama dengan semua roh batu, ia juga memiliki kemampuan untuk secara instan memunculkan ilusi kuat yang bisa membuat seseorang jatuh tanpa menyadarinya. Senior ras manusia kita yang pertama kali menemukan roh batu adalah sosok yang cukup terkenal pada saat itu, tetapi tidak hanya dia tidak dapat menangkap roh batu, dia juga terjebak dalam ilusinya selama setengah tahun sebelum akhirnya berhasil melarikan diri. Dikatakan bahwa cobaan berat telah membebani tubuhnya dan menyebabkan dia jatuh sakit parah setelah melarikan diri. Tugas yang diberikan kepada kami adalah untuk menangkap roh batu itu hidup-hidup, jadi meskipun Guru Buddha Tian Chan dan saya telah membuat persiapan ekstensif, peluang keberhasilan kami masih tidak terlalu tinggi, jelas Master Black Rain. Begitu, kemampuan bawaan dari benda-benda roh seperti roh batu umumnya sangat kuat, jadi tidak mengherankan jika kalian berdua melakukannya dengan sangat hati-hati. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu alasan mengapa Pulau Suci mengirim kalian berdua untuk menangkap roh batu ini? Han Li bertanya. Tampaknya inti iblis dalam roh batu ini akan menjadi aset yang cukup penting melawan ras iblis Penatua, dan tugas ini didelegasikan kepada kita oleh Tuan Mo Jianli melalui Pulau Suci, itu semua detail yang saya ketahui, jawab Master Black Rain. Instruksi itu datang dari Senior Mo. Han Li menarik napas tajam setelah mendengar ini. Hehe. Rekan Daois Tian Chan dan aku adalah sosok yang relatif kuat dalam umat manusia, jika bukan karena Senior Mo adalah orang yang mendelegasikan tugas ini kepada kami tidak akan datang ke tempat ini, Tuan Black Rain berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, aku melakukan bagianku juga. Tolong beritahu aku apa yang perlu aku lakukan, kata Han Li dengan serius. Guru Buddha Tian Chan sangat gembira mendengar ini, dan dia menjawab, hehe, saya tahu bahwa Anda tidak akan menolak kami, Saudara Han. Kami sebenarnya tidak membutuhkan Anda untuk melakukan tugas yang rumit, yang kami butuhkan hanyalah untuk membantu kami sesuai situasi. Jika roh batu berhasil melewati kami akan mengandalkan Anda untuk menghentikannya sehingga tidak berhasil melarikan diri kembali ke api neraka bumi. Suatu pikiran kemudian tiba-tiba terlintas di benak Guru Buddha Tian Chan, dan dia bertanya, ngomong-ngomong, mengapa Anda berada di sini ketika kota Deep Heaven berada dalam situasi yang begitu berbahaya, Saudara Han? Apakah Anda memiliki sesuatu yang perlu Anda lakukan di sini juga? Memang. Aku perlu menggunakan api neraka bumi untuk memperbaiki beberapa harta milikku, tapi itu tentu saja tidak ada artinya di samping tugas yang telah kalian berdua berikan, jawab Han Li. Terima kasih telah memprioritaskan tujuan kami di atas tujuan Anda sendiri, Saudara Han. Saya harus meminta Anda untuk tidak mendekati api neraka bumi untuk saat ini. Jika tidak, jika roh batu mendeteksi keberadaan orang luar, hal-hal bisa menjadi agak menyusahkan, kata Guru Buddha Tian Chan meminta maaf. Jadi, setelah berbasa-basi lagi, Han Li bergabung dengan mereka berdua dan duduk di samping kawah juga. Dia mengalihkan pandangannya ke bagian bawah kawah, dan alisnya sedikit berkerut. Kawah itu luasnya beberapa hektar, tetapi jelas terbagi menjadi dua bagian yang berbeda. Setengah bagian atas terdiri dari batu abu-abu biasa, tetapi bagian bawah kawah sehalus batu giok. Selain itu, bagian kawah itu berwarna hijau tua yang menyeramkan,
dan di bagian paling bawah ada awan kabut kuning yang melonjak tanpa henti. Semburan gemuruh sesekali terdengar dari dalam kabut kuning, dan itu berkedip tidak menentu dengan cahaya redup. Mata Hanli sedikit menyipit, dan dia tiba-tiba membalik tangan untuk menghasilkan pelat formasi putih. Dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan pelat formasi itu langsung terlempar ke dasar kawah sebagai seberkas cahaya putih. Begitu pelat formasi memasuki bagian bawah, lapisan es mulai muncul di permukaannya. Itu dengan cepat disegel sepenuhnya dalam es, lalu terhempas keras ke dalam kabut sebelum pecah di tengah retakan yang garing. Yin Qi di sini benar-benar sekuat rumor yang beredar. Hanli bergumam, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Hehe, konon api neraka bumi di sini muncul langsung dari kedalaman neraka. Meski dalam bentuk api, ia mengandung kekuatan glasial yang luar biasa. Sayangnya, kekuatan glasial ini benar-benar berbeda dari kekuatan glasial normal dan tidak bisa dimurnikan oleh makhluk hidup. Kita manusia hanya dapat menggunakannya untuk memurnikan beberapa harta khusus, dan itu sangat disayangkan, Guru Buddha Tian Chan terkekeh. Kekuatan Yin, Yang, dan 5 elemen berasal langsung dari kekacauan, mereka adalah kekuatan dasar dari hukum langit dan bumi. Api neraka bumi di sini dipenuhi dengan kekuatan glasial yang sangat mencengangkan, jadi masuk akal jika penggunaannya sangat terbatas. Jika tidak, jika seseorang yang menggunakan seni kultivasi glasial dapat menyerap Yin Qi di sini sesukanya, basis kultivasinya akan berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak mungkin jalan pintas kultivasi yang keterlaluan seperti itu bisa ada, Master Black Rain menyela. Memang, namun, saya pernah mendengar bahwa api neraka bumi ini bisa menjadi salah satu pintu masuk yang mengarah langsung ke alam neraka. Jika begitu, maka api ini benar-benar sangat menarik, kata Hanli sambil tersenyum. Itu adalah rumor yang telah beredar sejak zaman kuno, tetapi api neraka bumi ini sangat mematikan. Kultivator integrasi tubuh seperti kita hanya dapat menggali paling banyak sekitar 10.000 kaki ke dalamnya, dan bahkan tahap Grand Ascension akan berisiko kehilangan nyawa jika mencapai lebih dalam dari 100.000 kaki. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat memverifikasi legenda itu, renung Guru Buddha Tian Chan. Hehe, tidak perlu memikirkan hal seperti itu terlalu lama. Jika api ini benar-benar mengarah ke alam neraka, maka apa yang menunggu kita di sisi lain hanyalah pemandangan neraka yang penuh dengan hantu jahat dan roh pendendam. Yang akan mengejar kultivator seperti kita untuk naik ke alam keabadian sejati, di mana kita dapat benar-benar mencapai kehidupan abadi. Tuan Hujan Hitam tertawa kecil. Guru Buddha Tian Chan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius sebagai jawaban. Saya kira berbeda. Kita yang mengikuti ajaran Buddha percaya pada karma dan kausalitas. Untuk mengejar keabadian, pertama-tama seseorang harus. Dengan demikian, keduanya mulai berbagi sudut pandang mereka tentang masalah ini, dan debat dadakan tiba-tiba dimulai, yang menurut Hanli agak lucu.